Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Ketum Projo Budi Ari Setiadi mengungkapkan keinginannya untuk bergabung bersama Partai Gerindra. Langkah ini mendapatkan dukungan dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang sekaligus merupakan putra sulung dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini pun memantik pertanyaan besar. Apakah ini merupakan strategi politik semata ataukah memang ada arahan khusus dari Solo? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Selain dialog tadi pemirsa, kami sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, eksekusi lahan sengketa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat berujung ricuh. Awalnya eksekusi lahan sengketa di Simpang Tano, Dusun Aijati, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa berlangsung damai. Meski saat menuju lokasi, petugas dari Polres Sumbawa dan Brimopolda NTB dihadang massa, namun sempat berlangsung dialog antara kedua belah pihak. Massa meminta kepada pihak kepolisian untuk membatalkan eksekusi lahan. Tidak berselang lama, suasana berubah menjadi ricuh. Petugas didesak mundur massa yang membawa senjata tajam dan kayu. Petugas mencoba menghalau massa dengan gas air mata. Akibat kejadian ini, 3 orang anggota kepolisian mengalami luka di tangan, kaki, dan wajah terkena senjata tajam, sementara 1 orang warga luka ringan. Seluruh korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Alas Barat. Lahan seluas 1,58 hektar ini telah menjadi polemik sejak tahun 1996 dan baru kali ini dieksekusi setelah beberapa kali mengalami penundaan. Petugas mengeksekusi lahan berdasarkan keputusan pengadilan nomor 24 PDTG 1991 PN Sumbawa. Kegiatan eksekusi dihentikan sementara sambil menunggu situasi di lapangan benar-benar kondusif. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala murka saat melakukan tinjauan langsung di lahan seluas 16,4 hektar yang diserobot. Hal ini terjadi saat JK meninjau lahan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. JK menegaskan jika lahan kosong seluas 164,151 meter persegi ini sah karena sesuai kepemilikan sertifikat. Lahan ini dimiliki PT Haji Kala usai membeli secara langsung kepada ahli waris Raja Goa 35 tahun lalu dan dalam kondisi tidak bersengketa. Namun saat ini lahan 16,4 hektar ini dalam proses hukum antara perusahaan PT Haji Kala dan PT Goa Makassar Tourism Development atau JMTD Tbk. JK juga menyebut nama Manyomblang yang muncul dalam gugatan bukan pihak yang berkaitan dengan PT Haji Kala. Itu kesimpulannya. Udah sertifikat ada, jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada ya yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan GMD, tidak. Karena yang dituntut itu siapa namanya? Itu penjualikan kan ya? Penjualikan. Masalah penjual ikan punya tanah seluas ini. Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Itu permainan lipo, itu ciri lipo gitu. Nah. Jadi jangan main di sini, di Makassar ini. Ya. Berarti ada dugaan perampokan yang dilakukan oleh GMTD? Apa? Ada dugaan? Karena kita punya, ada suratnya, ada sertifikatnya. Cepat-cepat dipengaku. Itu perampokan namanya kan? Bagaimana? Benar nggak? Perintah eksekusi dari mana? Pemirsa, berhati-hatilah dengan orang yang baru dikenal. Seorang mahasiswi di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban temannya sendiri yang dikenal melalui jejaring sosial.
Korban hanya bisa menangis setelah motornya dibawa kabur oleh pelaku yang tak lain adalah seorang pria yang baru dikenalnya melalui aplikasi kencan. Semula korban tidak curiga, bahkan sempat keduanya berkeliling dengan sepeda motor milik korban. Pelaku juga menjanjikan korban sebuah pekerjaan. Begitu sampai di tempat yang sepi, pelaku menurunkan paksa korban lalu pelaku membawa kabur motor korban. Aksi koboi jalanan di tol Cisumdawu, Sumedang terekam CCTV. Pelaku mengancam seorang pegawai tol dengan menodongkan senjata api. Inilah video rekaman detik-detik aksi koboi jalanan di kilometer 178 tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pelaku memutar balik kendaraannya kemudian mendekati area proyek perbaikan jalan. Dengan sebuah senjata api mainan, pelaku mengancam dan menakut-nakuti korban, kemudian merampas telepon genggam korban. Hanya hitungan kurang dari 24 jam, pelaku koboi jalanan berhasil diamankan tim Reskrim Polres Sumedang, Jawa Barat. Beredar di media sosial, seorang pelaku kejahatan nekat menabrakkan diri ke kendaraan yang sedang melintas. Aksi pelaku terekam kamera mobil. Pemirsa, inilah detik-detik aksi pelaku yang terekam kamera pengendara mobil saat melintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku dengan sengaja menabrakkan diri pada kendaraan yang sedang melintas. Setelah kendaraan berhenti, pelaku berpura-pura tergeletak seakan tertabrak. Beruntung, aksi tersebut telah diketahui, pengendara mobil langsung meninggalkan pelaku atas saran pengemudi ojek online. Dengan beredarnya video tersebut, Polres Jakarta Pusat mendalami kasus ini dan telah memintai keterangan saksi di lokasi kejadian. Pelaku pun berhasil diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Seorang prajurit TNI, Prada Hairul Muhammad Nail, tewas diduga dianiaya oleh seniornya. Keluarga yang merasa ada kejanggalan meminta kasus ini diusut secara terbuka oleh pihak TNI Angkatan Darat. Inilah rekaman video milik keluarga yang diambil di dalam rumah sakit yang memperlihatkan Prada Hairul Muhammad Nail, anggota TNI Angkatan Darat dari Satuan Batalion Arhanud 4 AAY, meninggal dunia dengan kondisi di tubuhnya penuh luka lebam. Prada Hairul Muhammad Nail ditemukan tewas di Barak Batalion Arhanud 4 AAY pada 11 Oktober 2025 lalu di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan setelah diduga dianiaya oleh seniornya di dalam barak. Untuk mengungkap kasus tersebut, pihak keluarga korban sempat membawa jenazah Prada Hairul ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Namun pihak keluarga yang menemukan kejanggalan atas penyebab kematian meminta dilakukan autopsi ulang di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sulawesi Selatan. Hingga kini keluarga korban terus menuntut keterbukaan dan keadilan dari pihak TNI Angkatan Darat, khususnya bagian polisi militer yang menangani kasus ini. Harapan kami serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak Pomdam, untuk betul-betul dalam penyelidikan ini dituntaskan sebaik-baiknya, dan kami harap sebaik-baiknya. Dan kiranya di saat tahap kedepannya kami bisa dihadirkan untuk menghadiri rekonstruksi kejadian pembunuhan adik kami. Dari informasi yang diperoleh, pihak TNI Angkatan Darat melalui penyelidikan internal telah memeriksa 3 orang anggota TNI yang diduga terlibat dalam tewasnya Prada Hairul Muhammad Nail di baraknya saat itu. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajana, TV One, mengabarkan. Operasi gabungan Kementerian Keuangan bersama Polri berhasil menggagalkan ekspor 87 kontainer bermuatan 1.802 ton produk turunan minyak sawit mentah atau CPO di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Awalnya muatan kontainer dikategorikan barang tidak kena bea keluar dan tidak
termasuk larangan terbatas ekspor. Namun setelah diuji laboratorium, produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO sehingga seharusnya kena bea keluar dan kewajiban ekspor. Akibat upaya ekspor ilegal ini, negara mengalami potensi kerugian mencapai 28,7 miliar rupiah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar aparat melakukan langkah tegas dalam mengurangi potensi kerugian negara akibat manipulasi ekspor. Untuk mengantisipasi modus serupa, operasi gabungan Kementerian Keuangan dan Polri saat ini tengah melakukan pendalaman. Ada sekitar 3 perusahaan lainnya yang akan diperiksa lebih lanjut. Hari ini pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia terbesar se-Asia Tenggara di Cilegon, Banten. Pabrik ini merupakan proyek investasi langsung dari perusahaan Korea Selatan. Lotte Chemical Indonesia (LCI) merupakan salah satu pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara dengan nilai investasi mencapai 3,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 65,13 triliun rupiah. Peresmian pabrik ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam peresmian ini, Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Investasi Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Ruslani. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan kekagumannya terhadap budaya dan kerja keras bangsa Korea yang mampu mendirikan bangsa modern dari puing-puing perang. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama menteri-menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat digelar di Istana Kepresidenan sejak Kamis siang. Menteri-menteri yang hadir diantaranya adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pemerintah tengah mempercepat penyelesaian hilirisasi 18 proyek strategis lintas sektor dengan nilai investasi mencapai hampir 600 triliun rupiah. Bahlil menyatakan percepatan proyek hilirisasi ini meliputi sektor perikanan, pertanian, serta energi dan mineral batubara. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan yang terkait dengan kementeriannya. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk memperbarui informasi bersama rekan kami Fatimah Albar langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat malam Fatimah, bagaimana jalannya rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini? Ya, Alveda, Winnie dan juga pemirsa, memang sekitar 15 menit yang lalu rapat terbatas yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto ini telah selesai. Di antaranya ada beberapa menteri yang dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dan ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Tadi juga disampaikan mengenai apa pembahasan rapat hari ini, disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa rapat terbatas hari ini garis besarnya mengenai hilirisasi atau percepatan hilirisasi dan beberapa proyek strategis di bidang pertanian ataupun pangan. Dan tadi juga rapat telah selesai, kami menanyakan langsung ke sejumlah menteri yang hadir, di mana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut juga turut dibahas mengenai Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat program hilirisasi strategis di mana ada 18 program yang perkiraan nilai investasinya mencapai hingga 600 triliun rupiah. Dan ia juga menyampaikan rapat hari ini juga menindaklanjuti mengenai peresmian pabrik Lotte Chemical Indonesia, di mana juga membahas mengenai kedepannya mengenai investasi lanjutan. Selain itu juga untuk Menteri KKP sendiri tadi Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa ia memiliki tugas-tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto, di mana diminta untuk kampung nelayan sendiri untuk segera mencapai 65%
di akhir tahun ini, dan sekitar saat ini memang kampung nelayan sudah berkisar 30% dan Presiden Prabowo Subianto memintakan kepada Menteri KKP untuk tahun ini bisa rampung hingga 65%. Kemudian juga ada penugasan baru untuk Kementerian KKP di mana tugaskan untuk bangun budidaya perikanan di 500 kabupaten yang tersebar di Indonesia, di mana untuk target tahun ini sendiri ada sekitar 100 budidaya ikan di 100 kabupaten, dan untuk tahun 2026 ditargetkan sudah rampung sekitar 500 budidaya perikanan atau 500 budidaya perikanan yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Dan saat ini rapat terbatas sudah selesai, tadi juga Presiden Prabowo Subianto sudah meninggalkan Istana Negara. Sementara itu, Terima kasih Fatima Albar atas informasinya langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, isu utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto tak mau ada ribut-ribut lagi soal WUSH. Prabowo pun siap pasang badan. Kami akan hadirkan selengkapnya sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menghormati para pemimpin terdahulu dan tidak mencari-cari kesalahan mereka. Hal itu dikatakan oleh Prabowo dalam sambutannya saat peresmian pabrik PT Lotte Chemical Indonesia. Atau saya kemarin juga mengundang atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, ya. Karena bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau, ini dimulai di zaman beliau juga hasil kesepakatan, hasil lobby beliau dengan pimpinan Korea. Jadi sepantasnya beliau ke sini, ya. Hanya beliau minta maaf, beliau telepon saya, beliau belum bisa hadir, dan saya juga sampaikan kita maklumi, ya. Tapi bagaimanapun saya ingatkan generasi penerus, saya ingatkan masyarakat Indonesia, marilah kita pandai-pandai menghormati jasa-jasa semua tokoh, jasa-jasa semua pemimpin. Pemimpin itu manusia. Apakah pemimpin maha paripurna? Ya tidak. Pemimpin pasti ada kekurangan, tapi pada esensinya marilah kita punya rasa keadilan di hati kita. Marilah kita menjadi manusia yang jernih. Marilah kita menghormati orang tua, menghormati semua yang berjasa. Dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut? Iya kan? Isu utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto tak mau ada ribut-ribut lagi soal WUSH. Prabowo pun siap pasang badan. Dengan tegas ia mengatakan tanggung jawab atas utang yang mencapai ratusan triliun rupiah itu kini ada di pundaknya sebagai presiden. Selengkapnya dalam Ulas Utas, Prabowo pasang badan, utang WUSH dituntaskan.
Utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS menjadi polemik yang riuh mencuat ke publik. Nilai utang yang dicatatkan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC pada pihak Cina atau Tiongkok yang angkanya bahkan mencapai 116 triliun rupiah yang terus dikulik. Mulai dari mengapa bisa sebesar itu hingga siapa yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Namun kini isu hangat utang proyek WUS memasuki babak baru. Ya, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan tegas akan pasang badan untuk menyelesaikan utang proyek WUS. Prabowo tak mau ada ribut-ribut lagi, apalagi sampai diseret-seret ke ranah politik. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak usah, tenang-tenang aja. Presiden Prabowo meyakinkan Indonesia memiliki sumber pendapatan yang melimpah untuk bisa menutup utang proyek kereta cepat yang dinilainya bermanfaat bagi rakyat. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Ini adalah solusi yang memang dimiliki oleh Presiden, kewenangan dimiliki oleh Presiden. Proyek ini kan bermanfaat untuk perkembangan ekonomi. Masyarakat menggunakan itu untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, untuk bekerja, untuk kegiatan ekonomi, untuk pekerjaan. Nah ini dan juga keuangan negara ini sangat banyak yang dikelola oleh pemerintah. Salah satunya hasil daripada koruptor dan juga ada APBN. Itu di dalam perencanaan kan itu detail. Detail nanti akan dipertanggungjawabkan. Keputusan Presiden Prabowo atas tumpukan utang proyek WUS tentunya bukan sekonyong-konyong. Sehari sebelumnya, Prabowo mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian mantan petinggi PT Kereta Api Ignatius Jonan, serta Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin. Pertemuan mereka disinyalir membahas isu utang proyek WUS yang dibangun di era Presiden Jokowi itu. Terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak. Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua.
Pemerintah memastikan tak akan berhenti memutar otak dan menjalin komunikasi dengan pihak Tiongkok agar beban utang ratusan triliun rupiah itu bisa diselesaikan dengan cara terbaik. Kami tentunya optimis atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, segala permasalahan atau isu yang sedang berkembang ini bisa dituntaskan tentunya bersama-sama dengan pihak Tiongkok. Saya akan terus berkoordinasi dengan Danantara dan nanti secara teknis dan pelaksanaannya akan kita tentukan berikutnya. Tetapi saya secara khusus juga terus berkomunikasi dengan pihak Tiongkok juga. Ada banyak aspek ya yang juga sedang dinegosiasikan. Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Karena begini teman-teman, mohon dimaklumi, negosiasi juga perlu ada ruang dan diberikan sekali lagi proses yang juga mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik untuk kita. Ya, kehadiran negara memang sangat dibutuhkan agar persoalan utang proyek WUS yang telah membumbung tinggi tak lagi menggantung. Pemerintah pun bisa gerak cepat menentukan skema terbaik untuk pembayaran pinjaman uang yang tak kecil itu. Nah, inilah maka pemerintah harus hadir ya sesuai dengan konstitusi kita untuk menyelesaikan ini. Nah, bagaimana caranya? Ini harus dipikirkan. Yang pasti, udah pasti tidak bisa ini harus restrukturisasi. Ya, harus ngajuin ke China CDB untuk direstru. Karena kan pinjamannya 90 triliun nih. Dari investasi sekitar 120 triliun, 75%-nya kan 90 triliun. Nah, ini harus direstru. Mungkin sekitar 7-8 tahun lebih panjang untuk mengurangi tekanan. Ya, nggak usah bayar bunga, ya. Cicilan pokoknya juga dimundurin supaya ada tekanan terhadap keuangan yang begitu besar. Nah, bersama dengan itu juga manajemen KCIC itu juga harus bekerja lebih keras. Bagaimana caranya penumpangnya meningkat sehingga pendapatannya meningkat, pada saat bersamaan kinerja bebannya itu operasional dan produksi itu jauh lebih efisien. Sehingga nanti marginnya itu menjadi lebih besar dan punya kemampuan untuk membayar utang. Keputusan Presiden Prabowo ini juga menjadi langkah strategis agar masalah utang proyek WUS tak menghambat rencana pembangunan transportasi yang berkelanjutan. Apalagi sudah ada rencana untuk mewujudkan kereta cepat yang jaraknya lebih panjang. Pemirsa, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengungkapkan keinginannya untuk bergabung bersama Partai Gerindra. Apakah ini merupakan strategi politik? Langsung saja kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi melempar sinyal akan bergabung ke Partai Gerindra. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ikut merespon sikap politik sukarelawan Projo tersebut. Putra sulung Jokowi menilai keinginan relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berlabuh ke partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan hak warga negara dan sudah sepatutnya relawan berpusat ke Presiden. Gibran menyebutkan seluruh kekuatan relawan memang semestinya menginduk ke Presiden Prabowo Subianto. Ya, saya kira itu hak sebagai warga negara ya untuk bergabung ke partai manapun. Saya kira itu sudah keputusan yang baik, keputusan yang tepat. Seluruh kekuatan relawan memang harus menginduk ke Pak Presiden, memastikan visi misi program-program berjalan dengan baik. Jadi saya berikan apresiasi untuk Projo. Sebelumnya, di hadapan relawan Projo, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi meminta izin agar ia bisa bergabung ke Partai Gerindra.
Dirinya bilang berniat mendukung partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Lantas, ada apa di balik manuver politik Ketua Umum Projo bergabung ke Partai Gerindra? Benarkah langkah politik Budi Ari ini merupakan arahan dari Solo? Ya, itu tadi yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa? Apakah ini memang ada manuver politik yang menjadi strategi politik dari Projo? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Freddy Alex Damanik yang merupakan Waketum Projo. Selamat malam, Mas Freddy. Selamat malam. Ya, sehat selalu? Sehat. Dan di sebelahnya kami juga ingin menyapa Hendri Satrio yang merupakan pengamat politik. Selamat malam, Bung Hendra. Ya, kami juga akan menyapa yang saat ini sudah terhubung bersama kami Aryo Seno Bagaskoro yang merupakan juru bicara dari DPP PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Seno. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, Mas baik. Freddy, Mas Henry, selamat malam. Selamat malam, Mas Seno. Ya, langsung saja kita mulai perbincangan kami, Mas Freddy. Ini jika kita menelaah lebih lanjut, apa sesungguhnya makna dari pernyataan dari Ketum Projo Budi Ari Setiadi ini? Pernyataan yang mana ini? Nah, pernyataannya ini memang ada banyak, tapi kan dibilangnya itu katanya akan melubah logo dan akan masuk ke Gerindra. Ini apa? Apakah memang Projo secara keseluruhan atau memang hanya Budi Ari Setiadi sendiri? Jadi sebagaimana keputusan Kongres ketiga Projo, bahwa memang ini bagian dari transformasi Projo tentunya. Mengenai logo, memang itu keputusan organisasi, jadi kami jadi dari figur menjadi simbol, kan begitu. Simbol ini nilai-nilai, ya, ada nilai-nilai Pak Jokowi di situ yang akan kami bawa untuk masa depan organisasi kami ini, karena perjalanan panjang kami, bisa kami katakan panjang, 12 tahun ini menurut kami ya sejauh ini kami sudah hadir, sudah berbuat menurut kami ya untuk masyarakat dalam hal konteks memperjuangkan Pak Jokowi, termasuk memperjuangkan Presiden Prabowo. Kemudian kami ke depan tidak mau lagi dilihat hanya sebagai figur Pak Jokowi, tapi kami mau menjadi gerakan rakyat, ya, gerakan masyarakat sipil, ya. Jadi tidak hanya terfokus kepada figur Pak Jokowi, tapi tetap membawa rohnya Pak Jokowi tentunya, khususnya dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ini. Itulah yang menjadi kenapa alasan kami menjadi transformasi di dalam merubah logo. Kalau pernyataan Ketua Umum kami yang masuk Gerindra, masuk menjadi kader Partai Gerindra, tentunya itu memang secara pribadi beliau meminta ya restu kepada kami para peserta kongres, khususnya dari seluruh Indonesia. Nah, jadi memang dalam konteks bahwa kami Projo yang ikut menginisiasi dan ikut memperjuangkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden 2024 yang lalu, ya, lebih lagi kami ingin, ya, tentu Partai Gerindra yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo, kami ingin beliau sukses untuk memimpin pemerintahan ini 10 tahun. Baik. Tentunya dengan memperkuat partainya Presiden, ikut membantu memenangkan pileg nanti, tentunya kekuatan Partai Gerindra akan bisa menguasai parlemen, dan ketika kekuatan Partai Gerindra di parlemen kuat, nah itu harapannya program-program Presiden Prabowo akan lebih gampang untuk menjalankannya, lebih lancar lagi lah kira-kiranya, karena mereka sudah sangat kuat di parlemen. Itulah kenapa ketum kami mengajak
ya, bahkan meminta izin dan akan membawa gerbong besar ini. Walaupun itu secara pribadi, tetapi dia seorang ketua umum tentunya mempunyai pengaruh. Dan pada saat itu saya tahu persis sudah banyak yang mengatakan kami ikut ketum aja, kami ikut ketum saja. Walaupun di partai di Projo sendiri banyak partai-partai, termasuk sekjen kami. Ada juga dari Nasdem, ada dari PSI, segala macam lah, banyak. Kita terima poinnya. Pak Seno, mungkin bisa sedikit memberikan pendapatnya tentang keputusan dan ajakan dari Ketum Projo ini. Iya, makasih Mbak Windy. Jadi prinsipnya yang pertama, yang pasti adalah kami semua menghormati dan sangat paham bahwa masing-masing warga negara itu punya hak untuk menentukan secara konstitusional apa preferensi, apa afiliasi politik mereka masing-masing. Termasuk di dalam konteks ini adalah Pak Budi Ari. Termasuk juga seluruh partai politik juga punya hak, kan disampaikan tadi oleh Pak Budi Ari bahwa akan minta restu dulu untuk masuk ke Gerindra. Nah, setiap partai politik juga saya rasa punya hak untuk mengkader orang menerima atau tidak menerima, semuanya saya rasa punya hak yang sama di mata hukum. Oleh karena itu tentunya buat kami tidak ingin mengomentari di ranah itu, gitu. Karena buat kami silahkan saja siapapun yang mau berpartai dimanapun, Republik ini kan terbuka untuk itu. Tetapi yang menjadi catatan menarik sebetulnya Mbak Windy adalah bahwa hari ini di era keterbukaan informasi, seluruh rekam jejak informasi publik, seluruh pernyataan-pernyataan di masa lalu itu kan bisa dengan cepat ditelusuri oleh siapapun dengan waktu yang sangat cepat, real time. Misalnya tentang bahwa kita mengetahui dari dulu di media-media itu singkatan Projo itu ada singkatannya. Ternyata kan kemudian kemarin direvisi di dalam penyampaiannya Pak Budi Ari, sebenarnya bukan itu, singkatannya bukan Pro Jokowi gitu. Tapi Projo itu ada makna lain gitu. Nah, ini kan agak berbeda dengan apa yang ditemukan publik misalnya di video yang dulu sekali, bahwa Projo itu ternyata sebetulnya adalah singkatan gitu disampaikan di dalam keterangan sebelumnya. Nah, buat kami ini menjadi sangat menarik kenapa kalau kemudian ada transformasi ini misalnya terjadi sekarang pada saat misalnya pemerintahannya sudah berganti ke presiden yang baru, ke sosok yang baru. Kenapa nggak dari dulu misalnya logonya berubah? Ya, itu hak dan prerogatifnya teman-teman Projo ya. Tetapi kalau menyimak percakapan dan catatan di medsos, saya rasa kan perkembangannya ke situ. Oleh karena itu kami berharap sebetulnya seluruh partai politik yang ada mengedepankan asas-asas kelembagaan berdasarkan prinsip, berdasarkan value, berdasarkan idealisme dan ideologi. Bukan lagi berdasarkan preferensi kedekatan individu atau kedekatan-kedekatan dengan pola-pola relasi kekuasaan. Saya rasa pola-pola berpolitik seperti itu di dalam jangka panjang ini tidak akan memberikan suatu cerminan politik yang baik dan rasional pada banyak anak-anak muda yang hari ini semakin melek politik. Saya rasa itu Mbak Windy. Ya, baik, boleh ditanggapi Bang Hensa. Apakah ini ada artinya memang berdasarkan ideologi atau berdasarkan hal-hal yang lainnya? Tadi saya setuju sama Mas Seno tuh. Saya nggak mau komentarin mau ke sini, mau ke kanan, mau ke kiri, terserah Projo aja. Tapi maksud saya nggak usah ribet juga. Ya terus terang aja ya saya pindah ke Gerindra karena saya kan cari perlindungan, cari kehidupan, mungkin ada kesejahteraan yang bisa saya ambil kalau saya join di Gerindra dan organisasi ini kan butuh hidup gitu. Kalau di luar pemerintahan kan susah Projo hidupnya. Ngomong gitu aja menurut saya nggak apa-apa juga, boleh. Dan saya yakin rakyat juga memaklumi ya namanya mau hidup kan masa nggak boleh gitu kan. Kan kalau pindah ke Gerindra itu kan sebaiknya sebetulnya pada saat Pak Budi Ari jadi menteri lah. Itu kan paling enak gitu. Jadi kalau sekarang alasannya macam-macam ya nggak apa-apa juga, boleh. Bang Alex bilang Bang Freddy, Bang Alex bro panggilannya. Sama aja. Bilang begitu, terus kemudian Ketum Budi Ari ngomong begitu ya boleh, itu kan alasan. Tapi kan publik juga jadi ketawa-ketawa. Jadi maksud saya ya udah terbuka aja, kan kita juga ngerti ya namanya organisasi butuh hidup dan nempel ke penguasa juga salah satu strategi gitu. Kalau menurut saya sih gitu aja ngomongnya. Benar seperti itu Mas Freddy. Ya pasti nggak bener lah, ini ada-ada aja nanyain ke dia mana iya ngaku lah. Tapi kan kita juga harus menelaah juga pernyataan dari Wakil Presiden yang mengatakan bahwa organisasi ini harus menginduk ke Presiden. Ini artinya apa? Ya, saya tanggapi dulu Mas Seno tadi. Jadi dalam konteks
bahwa Projo itu, ya statement ketum kami sebelumnya pro Jokowi, memang itu bagian dari sejarah kami. Ya, jadi 2014 pasca Presiden Jokowi terpilih, ya Projo melakukan transformasi pertamanya dari relawan pro Jokowi, ya kemudian mendeklarasikan menjadi ormas Projo, dan itu yang disampaikan oleh ketum kami itu adalah itu di anggaran dasar. Anggaran dasar kami memang nama organisasi kami Projo. Tidak ada di situ pro Jokowi. Itu menjelaskan seperti itu. Dan masalah artinya itu bukan setelah atau saat kongres ini saja kita menyampaikan itu. Saya pribadi sebelum kongres ini sudah beberapa kali menyampaikan itu. Iya, tapi kan video yang viral itu menyatakan bahwa ada singkatannya itu adalah pro Jokowi. Iya, Projo itu memang pro Jokowi, tetapi ketum kami yang mau saya sampaikan adalah bahwa secara organisasi Projo itu tidak ada singkatannya pro Jokowi di dalam anggaran dasar kami. Tetapi bahwa Projo itu dulunya adalah relawan pro Jokowi, iya. Bahwa Projo itu adalah ormas politik yang mengawal pemerintahan Jokowi, iya. Sekarang yang kemarin itu dijelaskan adalah bahwa secara organisasi Projo itu tidak ada singkatannya pro Jokowi. Itu maksudnya. Ya, dari jauh sebelumnya bahwa kita udah menyampaikan bahwa Projo itu memang negeri, rakyat, orang-orang yang mencintai negeri dan mencintai rakyatnya. Itu kalau dilihat lagi di media sosial itu ada semua juga jejak digitalnya. Itu yang pertama. Nah, yang kemudian menanggapi Mas Hensa tadi. Jadi ya sah-sah juga beliau ini, dan orang-orang pengamat mengatakan bahwa memang meminta perlindungan, ya sah-sah saja, semua bebas. Ya, tapi sekali lagi kami mau menyampaikan bahwa hari ini ya Projo itu kenapa ya bertransformasi, kenapa Projo merubah logo, kenapa Budiari ya mengatakan akan gabung ke Partai Gerindra, ya ini bukan pindah haluan. Tapi ini bagian dari keberlanjutan. Memang jauh sebelumnya kami sudah di situ. Hanya kongres ini adalah momentum 5 tahunan. Momentum 5 tahunan termasuk perubahan logo memang hanya bisa dilakukan di kongres. Nah, termasuk statement-statement politik seperti ini, ada rekomendasi-rekomendasi politik seperti ini, ya itu memang di kongres. Jadi sebetulnya ya pernyataan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini itu bukan hal baru. Itu sejak awal kami memang sudah ikut menginisiasi. Artinya ini sudah disepakati secara keseluruhan bahwa arahnya ini akan satu jalur, ataupun ada beberapa yang berbeda pendapat. Nanti ditahan dulu, Mas Rudi, kita harus jeda sejenak pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali. Lu capek kali bro. Anda kembali bersama kami. Mas Ferry, kami ingin menanyakan, apabila yang disebutkan oleh Ketum Projo ini memang merupakan satu suara dari internal Projo sendiri, ataukah ini diberikan keleluasaan kepada setiap anggota? Apa pernyataan yang bergabung kepada Gerindra? Nah, tentunya kalau pernyataan Ketua Umum bergabung Gerindra itu pernyataan pribadi. Tetapi memang dia minta izin kepada pada peserta kongres pada saat itu, dan kemudian yang menjadi menarik adalah karena dia ketua umum 3 periode ini, tentu ya saat kenapa juga dia menjadi ketua umum, karena dukungan penuh. Jadi itu aklamasi, dan aklamasi itu dilakukan tanpa settingan, memang itu dari pernyataan-pernyataan setiap DPD. Jadi tentu karena dia ketua umum mempunyai pengaruh yang besar, ada gerbong yang dia bisa bawa. Tapi di Projo itu sendiri memang terdiri dari banyak partai. Ya, sekjen kami itu, mantan sekjen itu DPP Partai Golkar, ada juga ketua fraksi di provinsi, ketua fraksi Gerindra, teman-teman di bawah itu banyak yang di PSI, ada juga yang di Nasdem. Jadi memang banyak partai. Oleh karena itulah Projo salah satu hasil kongresnya memang memutuskan
tetap menjadi ormas yang berpikir dan bertindak secara politik dan bergerak di jalur kerakyatan, dan kami akan terus berada ya untuk bangsa ini dan tidak di dalam politik formal menjadi partai politik tentunya. Nah ini relawan apa ormas sih jadinya? Secara organisasi kami ormas, Mas. Justru itulah justru itu kami bertransformasi agar organisasi kami ini baik ke internal kader-kader yang akan datang maupun masyarakat, kami mau masyarakat tidak melihat Projo itu hanya melekat pada figur seorang Pak Jokowi. Kami mau masyarakat bukan hanya sebagai melihat bahwa Projo itu relawannya Pak Jokowi, ya, bukan hanya relawannya Prabowo Gibran, tapi kami mau melihat bahwa kami bagian dari masyarakat sipil yang akan bergerak bersama-sama masyarakat Indonesia untuk Indonesia maju, untuk Indonesia 2045. Tentunya pada hari ini dan kemarin tentunya memang kami akan bekerja untuk mengawal dan mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Itulah yang diputuskan oleh organisasi kami. Baik, Mas Seno sendiri melihatnya seperti apa strategi politik yang telah diambil oleh Projo ini? Ya, kalau saya ya Mbak pribadi ya, ini kan sebenarnya bukan hal baru gitu ya dalam konteks perubahan afiliasi atau perubahan branding gitu ya. Pasca kemudian Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Contohnya misalnya yang terjadi dulu kan pernah ada juga, misalnya ada Bang Noel dan Bang Andi Aswan tuh di Jokowi Mania, itu jauh-jauh hari bahkan sebelum hari ini gitu ya, mengubah dari Joman menjadi Prabowo Mania. Itu kan bukan hal baru, itu sesuatu yang dulu juga pernah dilakukan. Maka hari ini misalnya Projo sudah bukan pro Jokowi, tapi apa nanti maknanya yang ditegaskan ulang gitu kan. Kemudian Pak Budiari berupaya untuk masuk Gerindra misalnya. Nah ini bukan hal baru sebetulnya gitu. Tetapi dalam dimensi yang lain sebetulnya kan saya ini muridnya Cak Nun, Mainun Najib gitu dulu misalnya. Itu ada 3 cara menilai gitu dalam konteks melihat segala hal itu Mbak. Kalau dulu Cak Nun bilang itu, satu adalah benar atau salah, kemudian baik atau buruk, yang terakhir indah atau tidak indah gitu. Nah dalam koridor benar atau salah gitu ya, nggak ada yang bisa menyalahkan gitu dalam manuver atau strategi yang diambil oleh Pak Budiari atau siapapun itu nggak salah gitu. Benar-benar saja, sah-sah saja untuk dilakukan sebagai bagian dari strategi politik dalam konteks ada penguasa baru dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kalau dari koridor baik atau buruk, kemudian indah tidak indah, nah ini kan yang hari ini sedang dibahas rame di masyarakat kita, di netizen kita, melihat bahwa loh ini sebenarnya ceritanya gimana sih, mau dikasih kemudian branding apapun soal nama, itu kan orang sudah melekat dulu Projo itu maksudnya apa, bahkan logonya saja gambarnya wajahnya siapa itu sudah masuk gitu di dalam, merasuk di pikirannya banyak orang gitu. Nah tiba-tiba hari ini ada pergantian kekuasaan dan kemudian ada pola-pola yang diganti. Nah buat kami itu biasa, bukan hal baru, sesuatu yang wajar-wajar saja. Tetapi menurut saya kok Pak Prabowo dan Partai Gerindra pasti juga sangat dewasa dan memahami gitu ya dalam konteks manuver dan strategi ini. Dan bagaimana menindaklanjutinya saya kira teman-teman Gerindra juga akan sangat paham. Itu wilayah teman-teman di sana. Itu Mbak. Ya, Mas Seno, apakah Anda melihatnya ini bisa menjadi sebuah hal yang perlu diawasi oleh PDIP sendiri? Apa yang diawasi ya Mbak, saya nggak ngerti juga karena ya biasa-biasa saja gitu, orang berpindah dukungan, orang berpindah partai, orang berpindah positioning politik, ya bukan hal baru bagi kami gitu. Memangnya sejauh ini Projo bersama dengan kami kan juga enggak juga gitu. Justru malah yang harusnya ditanya adalah teman-teman Projo itu pada saat mengubah ini semua koordinasi nggak sih dengan Pak Jokowi misalnya yang selama ini itu pakai wajah beliau gitu pada saat di logonya dan berganti, kan itu yang lebih masuk akal. Kalau dengan kami nggak ada ininya, kami biasa-biasa saja. Ini sesuatu yang buat kami ya bukan hal baru, bukan pemandangan baru dan tidak mengejutkan untuk kami. Itu Mbak. Baik, Mas Reddy, ada restu ataupun arahan khusus dari Pak Jokowi? Ya, khusus untuk perubahan logo, kami tidak meminta restu, ya karena memang itu keputusan organisasi, keputusan teman-teman semua di bawah. Tetapi
ya untuk arahan-arahan politik, ya koordinasi bahkan sebelum Kongres, jauh sebelum Kongres ini kami selalu ya diskusi dengan Pak Jokowi termasuk Ketua Umum kami, ya beliau Pak Jokowi mengatakan ya saya bukan presiden lagi, ya silahkan kalian koordinasi minta arahan kepada Presiden Prabowo. Ya, kalian harus menjalin komunikasi dan minta arahan kepada Presiden Prabowo. Itu sering disampaikan kepada kami. Ya, konteks itulah kenapa kami ya mau mengarahkan atau melakukan transformasi. Kami tidak meminta persetujuan untuk poin demi poin, tapi arahan secara politik sudah jelas bahwa Pak Jokowi memang menghendaki projo itu bersama-sama sebagaimana statement Wapres Gibran, bersama-sama ikut mensukseskan, ikut mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Arahan politik itu sudah sejak awal disampaikan. Jadi sekali lagi, momentum Kongres ini itu hanya sebetulnya momentum hanya untuk pernyataan-pernyataan politik saja. Sebetulnya itu sudah dilakukan. Baik. Hanya memang ini karena sekali 5 tahunan sekalian suksesi, ya ini menjadi rame seperti ini. Tapi transformasi itu memang sudah keniscayaan yang memang harus projo lakukan karena ya nggak perlu ditutup-tutupi. Pak Jokowi memang sudah selesai. Ada keberlanjutan di sini. Ada medan baru perjuangan di sini. Dan kami harus di situ. Baik. Gitu loh. Bang Hensa sendiri melihatnya, apakah masih ada peranan besar dari Jokowi atas perubahan haluan ataupun arah dari projo ini? Ya itu ada pasti. Saya yakin sekali. Tapi yang penting tadi adalah pernyataan bahwa projo ini ormas gitu. Jadi bukan relawan. Jadi nggak perlu lagi disebut bahwa ini adalah relawan. Karena begitu tadi ada gabungan unsur kader-kader partai politik, maka nggak bisa lagi dibilang relawan tuh. Ya udah, ini ormas, kita maklumi itu. Ormas perlu hidup, mau merapat kekuasaan, ya kita maklumi juga. Nah sekarang kita bahas politiknya. Kalau tadi koordinasi dengan Pak Jokowi, saya yakin kan sebelum Kongres Budi Ari ketemu dulu sama Pak Jokowi. Apa tujuannya kemudian Projo berada di Gerindra? Kalau kita lihat di 2029 kan ada keinginan dari Pak Jokowi untuk terus menjalankan skenario Prabowo Gibran 2 periode kan. Nah saat ini kalau dilihat Prabowo Gibran 2 periode, Gibran ini nggak punya kekuatan di partai politik. Maka masuknya Budi Ari dan kawan-kawan ke Gerindra kalau memang nanti diterima, itu mungkin bisa melihat dan memperhatikan kira-kira strategi Gerindra gimana, sehingga skenario Pak Jokowi Prabowo Gibran 2 periode ini bisa terjadi gitu ya, atau apapun rencana lainnya. Tapi memang saya lihat kalau dari Projo sendiri, ya memang tujuannya untuk hidup, nggak apa-apa. Secara politik, apakah kemudian Gerindra menerima Projo? Pak Prabowo menurut saya sudah sangat dewasa politiknya, pertimbangannya banyak, apakah itu diterima atau tidak, sampai hari ini belum ada komentar dari Gerindra. Bahkan Bang Dasko pun yang hadir saat itu sangat hati-hati mengomentari itu. Saya belum dengar gitu ya. Nah ini kan sebuah sinyal-sinyal bahwa Gerindra juga sangat berhati-hati menerima organisasi yang 2014-2019 menyerang mereka nih. Terus tiba-tiba karena sekarang berkuasa, mereka mau masuk gitu. PR saya sih menurut saya buat Projo, jangan sampai kemudian Projo ini dianggap ormas benalu. Jadi di mana kekuasaan ada, maka dia akan nempel ke situ. Menginduk pada induk semangnya, numpang hidup. Nah jangan sampai begitu. Caranya gimana supaya tidak dianggap benalu? Saya yakin teman-teman Projo tahu jawabannya. Walaupun saya yakin hari ini belum ada jawabannya. Kira-kira gitu. Nah kita tanyakan, apakah benar ada jawabannya atau tidak ada jawabannya? Jangan sampai ini Projo dianggap sebagai benalu. Ditahan ya Mas Freddy. Kami masih akan membahasnya pemirsa sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami, Mas Freddy. Kami ingin menanyakan bagaimana langkah dari Projo sendiri agar Projo ini tidak dianggap sebagai benalu. Tentunya ada langkah-langkah antisipasi. Ya, terima kasih. Jadi tentunya Gerindra, Presiden Prabowo, Dasko, Muzani, dan yang lain-lainnya gampang sih menilai Projo itu. Ya, gampang apakah ini akan menjadi benalu, menjadi beban. Ya, tapi fakta yang ada per hari ini saya sampaikan tadi, kami ya punya track record ya yang Presiden Prabowo tahu persis ya, track record seorang Budiari. Kami berhasil memenangkan bersama-sama yang lainnya tentunya Presiden 3 kali. Kami berhasil hat-trick dan itu kami sejak awal. Tidak ada kami itu numpang di ujung, ikut-ikutan, tidak. Ya, konteks Prabowo Gibran, ya, itu Projo itu kampanye, ikut kampanye itu, ya sebelumnya musrah. Ya, musrah itu musyawarah rakyat di 30 kota. Kampanye itu di hampir 500 titik seluruh Indonesia. Saya pribadi ada di puluhan titik. Jadi termasuk diskusi aktif Budiari dengan Presiden Prabowo, bagaimana pada saat awal dengan Gibran. Jadi terlibat aktif sejak awal, ikut menginisiasi. Jadi kami yakin betul ya Presiden Prabowo, ya Bang Dasko, Bang Muzani, dan petinggi Gerindra lain tahu kemampuan seorang Budiari, tahu kemampuan Projo. Ya, jadi silahkan saja, tentu itu hak Partai Gerindra. Ya, kami juga berterima kasih. Menurut kami responnya positif ya. Bang Dasko ketika itu juga diskusi sama kami positif. Muzani statementnya, teman-teman yang Gerindra yang lain juga statementnya positif. Tapi perihal apa ya misalnya nanti Budiari bagaimana di Partai Gerindra ya kami serahkan ke Partai Gerindra tentunya. Saya nanya boleh. Kalau ternyata ditolak sama Gerindra gimana? Ada malu kah atau ya udah gitu gimana? Maksudnya ditolak ini bagaimana? Enggak boleh, enggak usah lah, enggak usah masuk Gerindra. Hari ini Budiari udah di Gerindra loh. Oh gitu. Budiari udah punya KTA Gerindra. Lah perkara nanti dia di Gerindra diberikan jabatan apa di Gerindra? Nah itu dia itu kan ada mekanisme, ada proses di. Enggak, kalau KTA aja sudah Windy ada juga KTA. bisa. Ya itu maksud sudah saya. Sudah ada tapi KTA-nya itu. Itu maksud saya, tetapi perkara dia apa, dapat apa, jabatan apa atau apa, ya atau hanya sekedar anggota partai, ya itu tentu ada mekanisme di Gerindra. Tapi per hari ini ya maksud saya kan yang diharapkan dari Projo kan Budiari jadi sesuatu dong. Masa cuma KTA doang, ntar buat Projo gimana? Ya, itu kan ada keputusan di Gerindra. Nah, tapi kan pengennya bukan cuma anggota biasa kan? Apakah ada target sesuatu ya mungkin? Iya gitulah, ngomongin aja. Itu kan Budiari, ya beliau. Kita sih berharap beliau ya eksis, tentu benar-benar bisa aktif di Partai Gerindra, terlibat aktif di Partai Gerindra untuk berjuang. Ya. Cita-citanya seperti yang disampaikan tersebut. Tetapi itu Freddy, kan kewenangan. Alex Damanik juga mungkin akan mengikuti jejak dari Budiari. Oh, belum ada pembicaraan sampai ke tahap situ. Belum ada pembicaraan. Nanti kita lihat dulu seorang ketumnya. Jadi apa dulu? Maksudnya begini loh. Bukan hanya KTA berarti. Selesai dulu masalah ketumnya, baru nanti gerbong ini kan begitu. Tetapi gampang bagi seorang Budiari yang seorang ketua umum untuk membawa gerbongnya. Saya rasa seperti itu. Baik. Nah, Bang Hensa sendiri ini melihatnya peranan dari Projo sendiri ataupun Ormas secara keseluruhan, apakah ini bisa dinyatakan sebagai sayap politik memang kuat dalam peta politik? Ya, Projo itu orangnya banyak ya. Apakah kuat atau tidak? Menurut saya enggak. Kalau kuat ya ngapain pindah-pindah haluan? Pede aja sendiri. Projo ini Projo. Saya nggak perlu berapat kekuasaan. Saya nggak perlu cari perlindungan. Projo itu kuat. Jadi tapi orangnya banyak, ya orangnya banyak. Nah saya sih kembali ke yang tadi ya. Niat baik seseorang itu kan harus didukung. Saya yakin Budiari dan teman-teman Projo kalaupun mau mengabdi kepada Pak Prabowo juga tujuannya pasti positif ya, apapun tapi itu. Bang Hensa itu sempat menyatakan bahwa ada perlindungan. Sebenarnya yang dimaksud perlindungan itu apa? Ya kan kalau dekat dengan kekuasaan enak.
Enak lah, Win. Apa yang dilindungi? Ya macam-macam lah, terus bisa hidup kan udah enak juga pasti kan. Kali-kali aja jabatan menteri balik lagi kan bisa gitu. Jadi maksud saya ya ini sih dibikin terbuka aja, namanya kekuasaan pasti orang-orang ya merapat gitu. Apakah kemudian Budi Ari meninggalkan Jokowi? Ya enggak lah, nggak mungkin gitu. Orang kartunya ada di Pak Jokowi semua kan. Jadi ya kita lihat ini ada pergerakan ormas ingin merapat kekuasaan, pastinya mengharapkan sesuatu gitu. Jadi kalau kemudian tadi disampaikan Bang Freddy, Budi Ari udah jadi anggota Gerindra, ya oke gitu. Tapi kan kelihatannya anggota biasa. Kalau anggota yang luar biasa tuh pasti ada penyambutan, diberikan jaket gitu. Tapi diberikan posisi. Ya jangan posisi dulu deh. Kayak itu loh. Siapa ketua harian PSI itu? Mat Ali, ya kan dari Nasdem, dia pindah ke PSI kan ada acaranya, dikasih jaket, disuruh pidato. Kalau KTA aja ya bisa. Atau mungkin dalam waktu dekat? Ya nggak tahu kan belum dikasih tahu. Tapi maksud saya hal ini adalah sebuah langkah politik untuk menuju kekuasaan. Ya kalau kemudian ditolak, wah kami nggak benalu, kami bisa sendiri. Ya nggak juga, ini buktinya kan merapat. Apakah ada permintaan Jokowi? Saya yakin ada. Apakah ini ada kaitannya dengan rencana mengamankan Prabowo Gibran 2 periode? Saya juga yakin ada. Komentar Mas Wapres itu sudah sangat terbuka kan? Ya boleh-boleh aja kata Mas Wapres gitu. Dan ya pasti Mas Wapres mendukung karena dengan hadirnya Budi Ari di Gerindra yang katanya akan membawa gerbong projo, pasti itu menyenangkan buat Mas Gibran gitu. Jadi secara politik ya itu. Karena kan dari partai-partai politik yang lain, kan kalau cuma sekedar merapat menjadi anggota partai kan pilihannya banyak. Bisa Golkar, bisa Nasdem, bisa Demokrat, bisa PKS gitu ya. Tapi kan yang dipilih Gerindra kan jelas karena dia penguasa gitu ya. Dan kalau kita lihat track record Gerindra hari ini, memang partai ini bersiap untuk menjadi pemenang pemilu 2029. Mungkin bisa 35% ke atas kalau dilihat track record dan rancangan strategi kerja Gerindra saat ini gitu. Jadi ya kalau memang projo merapat ke sana minimal kalau Gerindra menang lagi ya aman lah ini ormas ini. Nanti kalau presidennya nanti 34 siapa kan bisa pindah lagi. Kan kami pernah pindah gitu. Sekarang kami pindah lagi gitu. Iya. Boleh aja. Baik, Mas Seno, kalau menurut Anda sendiri apakah ada kemungkinan jika projo ini diterima oleh PDIP? Kan requestnya ke Gerindra tuh, bukan ke kita. Jadi ya sudahlah, biar teman-teman nanti yang kebijaksanaannya bagaimana. Kan motif kekuasaan itu beragam, Mbak. Dan disampaikan tadi kan kalau dalam konteks ini kan katanya mau keberlanjutan, apa segala macam. Nah, Bang Insat tadi kan jelas itu dalam pemaparannya. Ya ini kan di dalam kekuasaan itu lebih enak gitu untuk berbagai orang gitu ya. Yang punya motif-motif kekuasaan, di dalam kekuasaan itu lebih enak. Nah, PDI Perjuangan hari ini kita satu di luar pemerintah, dua kita menjadi partai penyeimbang. Ini butuh fighting spirit, daya juang dan mentalitas yang tidak mudah loh untuk mengambil posisi seperti itu. Nah, apakah kalau bertemunya tidak di ide, siapa sih yang kemudian mau kuat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan hari ini, bicara tentang ide, tentang gagasan dan jauh dari kekuasaan. Nah, apakah ya saya nggak yakin ya gitu dalam konteks ini kemudian itu teman-teman projo akan berkomunikasi atau ingin merapat ke kami, kan inginnya ke Gerindra. Jadi silakan saja, motif kekuasaan itu bermacam-macam, hak politik masing-masing orang itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kami, saya rasa prinsip kami agak berbeda dengan logika tersebut. Itu Mbak Wendy. Baik, terima kasih Mas Seno, terima kasih Bang Hensa, Mas Freddy. Boleh waktunya. Ini Pak Budi Ari lihat nih. Perjuangan seorang Freddy Alex Damanik menyapu isu ini gitu buat Anda gitu ya. Ya kalau ada rezeki bagi-bagi lah Mas Freddy ini kan. Aja. Ya, kita harapkan juga ini semuanya yang terbaik. Nah, kita masih akan terus memantau bagaimana perkembangan dari projo sendiri. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah hadir bersama kami di waktunya dalam dialog kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Sebuah warung makan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ludes di lahap si jago merah. Api menjalar dengan cepat dan membakar seluruh warung beserta isinya. Kebakaran besar melahap sebuah warung makan di pinggir jalan Desa Sambung Gede, Kecamatan Merakurak, Tuban, Jawa Timur. Api berkobar dan cepat membesar sehingga melahap bangunan warung beserta isinya. 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menghalau api agar tidak merembet ke bangunan sekitarnya. Setelah 1 jam melakukan pemadaman, api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi karena pemilik warung saat pulang ke rumah lupa mematikan kompor. Kebakaran menghanguskan lapak dan warung di kawasan perumahan Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan lapak dan warung yang ada di area perumahan Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur. Kondisi lapak dan warung yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran yang terjadi diduga berasal dari korsleting listrik di dalam warung. Percikan api kemudian mengenai tabung gas yang bocor hingga menimbulkan kobaran api yang membakar seluruh bangunan. Seorang ibu rumah tangga di Seram bagian barat Maluku mengamuk hingga menangis histeris di depan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu kelas 2 Seram bagian barat Maluku. Istri korban mengamuk saat hakim. Ia mengamuk lantaran tak terima jaksa penuntut umum menuntut 5 terdakwa dugaan pembunuhan suaminya hanya hukuman 10 tahun penjara. Selain sang istri, keluarga korban lainnya juga mengamuk hingga menarik perhatian warga setempat. Istri korban meminta agar kelima terdakwa harus dihukum seberat mungkin sesuai dengan perbuatan mereka yang menghilangkan nyawa suaminya. Dari Maluku kita ke Jambi pemirsa, keluarga dosen yang ditemukan tewas secara mengenaskan di dalam kamar rumahnya mendatangi Mapolres Bungo, Jambi. Kedatangan keluarga korban yang didampingi kuasa hukumnya untuk melihat proses pendalaman kasus hukum terhadap tersangka. Keluarga juga berharap pihak kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan memberikan hukuman setimpal kepada pelaku yang merupakan oknum anggota kepolisian. Hingga saat ini, pihak keluarga masih merasa terpukul atas pembunuhan terhadap korban EY yang dihabisi oleh pelaku secara keji dan tragis. Tidak hanya membunuh korban, tersangka juga mengambil barang milik korban berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor serta perhiasan lainnya. Sebelumnya, EY ditemukan tewas secara mengenaskan di kamar rumahnya dalam keadaan tubuh terbaring dengan kepala tertutup bantal dan diselimuti sarung pada Sabtu siang lalu. Dendam atas tewasnya mertua dan menantu keluarga korban merusak rumah tersangka pelaku pembunuhan. 9 pelaku pengerusakan rumah Amir dan Rahim tersangka pembunuhan ini kemudian diamankan tim gabungan Polres Goa dan Polsek Palangga. Namun kericuhan terjadi saat petugas dihalangi oleh puluhan orang yang merupakan keluarga pelaku pengerusakan rumah. Sejumlah warga dan keluarga pelaku pengerusakan bahkan tidak mau membukakan pintu agar keluarga mereka tidak diamankan petugas. Namun pada akhirnya petugas berhasil menangkap ke-9 orang pelaku dan membawanya ke Mapolres Goa untuk menjalani proses hukum. Polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk merusak rumah Amin dan Rahim. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan dan menduga masih ada pelaku lain yang terlibat pengerusakan.
Viral video orang tua siswa melabrak seorang guru yang diduga menampar anaknya di Subang, Jawa Barat. Pihak sekolah mengaku sempat melakukan mediasi sebelum video tersebut ramai beredar. Lah ini Anda menggambar-gambar aja. Ya. Seorang guru di Subang. SMP 2. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat salah satu orang tua siswa yang anaknya diduga ditampar oleh seorang guru terlibat adu mulut di dalam ruangan guru di SMPN 2 Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Orang tua siswa tersebut tidak terima anaknya ditampar oleh guru tersebut. Keduanya lantas berseteru hingga akhirnya orang tua siswa diamankan oleh guru lainnya. Tindakan yang dilakukan sang guru itu dipicu oleh pelanggaran disiplin dari siswa kelas 8 berinisial Z. Bersama beberapa anak lainnya, Z dilaporkan melompat dari pagar sekolah untuk bolos di tengah jam pelajaran pada Rabu 29 Oktober 2025. Pihak sekolah mengakui ada kejadian penamparan. Menurut Wakasek Bidang Sarpras SMPN 2 Jalan Cagak, Yaumi Basuki, para siswa yang membolos dengan cara melompat pagar sebelumnya sudah pernah diberi peringatan. Namun mereka tetap mengulangi pelanggaran yang sama. Pihak sekolah memastikan telah melakukan mediasi dengan pihak orang tua siswa yang bersangkutan. Kedua belah pihak disebut telah bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan sekaligus memperbaiki sikap agar kejadian serupa tidak terulang kembali ke depannya. Kejadian yang terjadi kemarin di sekolah kami adalah bentuk kesalahpahaman antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Ya. Jadi pihak sekolah itu ingin menegakkan kedisiplinan terhadap para siswa. Ya. Walaupun dalam hal ini kami tidak membenarkan sampai terjadi ada kekerasan fisik. Pihak sekolah maupun orang tua siswa berharap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah mufakat untuk kebaikan bersama. Dari Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Keluhan konsumen kendaraan roda 2 masih terjadi. Sejumlah pengendara roda 2 mengeluhkan kendaraannya mengalami pengapian bermasalah hingga kendaraannya mogok. Antrian puluhan kendaraan roda 2 ini terlihat di sebuah bengkel motor di kawasan Jalan Benur, Pumpungan, Surabaya. Milik motor mengaku motornya mengalami persoalan pengapian, berbet hingga mogok setelah mengisi bahan bakar di sejumlah SPBU di Surabaya. Mekanik bengkel membenarkan penyebab pengapian tidak baik dikarenakan bahan bakar tidak sesuai. Menyikapi hal tersebut, pihak PT Pertamina Patra Niaga menyatakan pihaknya berjanji akan segera mengatasi permasalahan ini. General Manager tempat hiburan malam di Kota Bengkulu bersama petugas security hingga waiters menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan. Inilah pemirsa rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik terjadinya tindakan pengeroyokan terhadap seorang pengunjung sebuah diskotik di Kota Bengkulu. Korban mengalami luka-luka setelah dikeroyok sejumlah orang dari tempat hiburan malam tersebut. Kejadian ini berawal adanya cekcok antar pengunjung. Petugas yang berusaha melerai justru terkena sabetan senjata tajam hingga menimbulkan kegaduhan. Melihat temannya terluka, pengunjung yang membawa senjata tajam pun menjadi bulan-bulanan masa tempat hiburan malam. Polisi telah mengamankan 5 orang yang dinyatakan terlibat dalam aksi pengeroyokan. Puluhan personil gabungan Satpol PP Kabupaten Bangkalan bersama TNI melakukan razia di sejumlah warung remang-remang di sepanjang akses jembatan Suramadu. Petugas gabungan menyasar sejumlah kafe yang biasanya dijadikan tempat karaoke di malam hari hingga peredaran minuman keras. Razia ini sendiri digelar sebagai respon atas keluhan masyarakat karena lokasi-lokasi tersebut diduga menjadi tempat prostitusi serta menyediakan miras. Dari razia ini, 5 wanita pemandu lagu diamankan petugas. Sementara bagi pengelola kafe, petugas memberikan surat teguran dan himbauan agar mentaati peraturan daerah perihal jam operasional maupun larangan peredaran minuman keras.
Bentrokan antar mahasiswa terjadi di lingkungan kampus Universitas Negeri Makassar Parangtambung. Insiden yang melibatkan mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta Fakultas Teknik ini berlangsung di kawasan kampus UNM Parangtambung di Jalan Daeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Kedua kelompok mahasiswa saling serang menggunakan batu, anak panah hingga petasan. Akibat bentrokan ini 5 unit kendaraan sepeda motor hangus terbakar. Selain itu bentrokan juga mengakibatkan kaca jendela kampus pecah. Bentrokan tidak berlangsung lama lantaran pihak kampus langsung berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan situasi dan melakukan penyisiran di 2 fakultas yang terlibat. Ratusan warga di Lumajang, Jawa Timur bergotong royong mengangkat motor agar bisa menyeberang pasca akses jalan putus diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Seorang pemuda tewas disambar petir saat sedang duduk santai bersama 3 orang lainnya di rumahnya di Desa Daleman, Kedungdung, Bangkalan, Jawa Timur. Berdasarkan informasi petugas kepolisian dan BPBD di TKP, peristiwa berawal saat korban bersama 3 orang lainnya sedang duduk santai di sebuah teras rumahnya pada saat kondisi sedang terjadi turun hujan. Tak selang lama, tiba-tiba tubuh korban langsung disambar petir. Akibat kejadian ini, korban kemudian langsung terkapar dan meninggal dunia di rumahnya. Sementara itu, 3 orang lainnya selamat dari musibah tersebut. Pemirsa, sebuah mobil pickup terjun bebas ke laut setelah menabrak pembatas jalan di wilayah Sampang, Madura, Jawa Timur. Kecelakaan lalu lintas berlangsung saat di lokasi terjadi hujan lebat. Akibat kejadian ini, sang sopir mengalami luka serius. Inilah kondisi kendaraan bak terbuka berada di laut setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sejumlah warga berdatangan ke lokasi kejadian guna melakukan evakuasi terhadap sang sopir maupun penumpang yang terjebak di dalam kendaraan. Insiden berawal saat mobil pickup melaju kencang dan kondisi jalan licin setelah diguyur hujan cukup lebat, membuat kendaraan oleng ke kiri jalan dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terjun bebas ke laut Selat Madura. Akibat kecelakaan tunggal, sang sopir warga Pamekasan mengalami luka serius di bagian tubuhnya hingga dilarikan ke puskesmas terdekat. Ratusan warga di Lumajang, Jawa Timur bergotong royong mengangkat motor agar bisa menyeberang pasca akses jalan putus diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ratusan warga ini sempat terjebak berjam-jam lamanya di kedua sisi sungai. Lantaran jebolnya tanggul Sungai Regoyo, akses jalan penghubung antara Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari terputus. Selain enggan berputar arah melalui jalur alternatif lain yang lebih jauh, warga mengaku nekat menerobos derasnya aliran lahar karena khawatir banjir lahar susulan yang lebih besar kembali datang. Intensitas curah hujan yang tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten sejak Selasa. Akibat banjir, ratusan rumah di 2 kecamatan terendam banjir mulai dari 60 hingga 80 cm. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pandeglang, ada sebanyak 3 desa dan 768 kepala keluarga serta sebanyak 3.096 jiwa terdampak banjir. 3 perahu karet disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD PK Kabupaten Pandeglang untuk menyisir warga yang terdampak banjir. Hingga saat ini, petugas dari BPBD PK Kabupaten Pandeglang masih melakukan penyisiran terhadap warga yang rumahnya terendam banjir, mengingat ketinggian banjir ini masih terus bertambah.
6 mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang yang tengah melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN terseret banjir bandang di Sungai Jolinggo, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Enam mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang terseret banjir bandang di Sungai Jolinggo, Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah saat sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR gabungan, kepolisian dan aparat dari desa dan Kecamatan Singorojo. Hingga Rabu pagi, 5 dari 6 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 3 orang ditemukan pada hari Selasa, sementara 2 mahasiswa lainnya ditemukan pada hari Rabu pagi. Pencarian tim SAR gabungan terhadap korban terakhir yang hanyut di Sungai Jolinggo, Singorojo, Kendal membuahkan hasil. Korban atas nama Nabila Yulian Desi Pramesti ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak sekitar 10 km dari lokasi kejadian. Pada pukul 21.50 tadi malam, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi korban terakhir atas nama Nabila Yulia Desi dengan jarak 10 km dari lokasi kejadian. Dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suwondo Kabupaten Kendal. Dengan ditemukannya korban terakhir tersebut, maka operasi SAR kami nyatakan selesai dan ditutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat. Di sini ada TNI, Polri, para potensi SAR dan warga setempat yang telah bersama-sama berjibaku melakukan operasi SAR sehingga seluruh korban dapat ditemukan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore saat 15 mahasiswa sedang beraktivitas di sungai di sela-sela kegiatan KKN sekitar pukul 2 siang. Namun tiba-tiba 15 menit kemudian, air bah datang dari atas. Sejumlah mahasiswa pun berupaya menyelamatkan diri ke tepi sungai, namun 6 mahasiswa tidak sempat menghindar dan terseret air bah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Teguh Joko Sutrisno, TV One, mengabarkan. Pemirsa, gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Tarakan, Kalimantan Utara pada Rabu petang. Kendati tak ada potensi tsunami, warga diminta tetap waspada. Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Tarakan, Kalimantan Utara pada Rabu petang. Inilah sejumlah video amatir yang sempat diabadikan warga. Warga tampak panik berhamburan keluar. Bahkan sejumlah pasien rumah sakit Dr. Yusuf SK dievakuasi keluar ruangan. Gempa turut memporak-porandakan salah satu pusat perbelanjaan di Tarakan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diprediksi mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kendati tak berpotensi tsunami, warga diimbau tetap waspada. Ini tidak berpotensi tsunami ya. Yang kedua, berkaitan dengan gempa susulan, sampai saat ini BMKG belum memonitor adanya gempa susulan, dan ingin saya sampaikan bahwa secara teori ya dan karakter gempa susulan itu biasanya kekuatannya lebih kecil daripada gempa utama. Getaran gempa juga dirasakan di wilayah Tanjung Selor, Berau, dan Nunukan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, Anastasia, TV One mengabarkan. Sampai di sini pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam hadir menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wellington, pamit undur diri. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama rekan kami Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Kami pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.